Oke gitu, sahabat-sahabat pengangguran, apakah kalian masih stay di sini? Tetap tonton di video ini sampai akhir agar kalian juga mengetahui bagaimana kisah-kisah dari seorang pekerja ataupun pengusaha yang menjadi narasumber kita ya. Kita belajar bareng dari mereka. Semoga nanti kita mendapatkan ilmu dan juga acuan dalam mencari pekerjaan, dalam menentukan apa usaha yang akan kita jalani nanti. Oke, Ilham, sebelumnya terima kasih ya sudah dikasih pandangan bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan kita harus sportif, harus profesional tadi, bahkan disampaikan sampai ke seorang kiai yang memberikan wejangan bahwa kita memang bekerja ya bekerja di niati baik dan hasilnya nanti bakal menjadi baik tanpa memikirkan keburukan orang lain ataupun perusahaan terhadap kita gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Hai Ilham, selama 5 tahun ini bekerja di yogurt sendiri, kesan baiknya apa? Positifnya? Positif. Kalau kesah bekerja selama 5 tahun ya, mungkin yang aku dapat selama ini dari segi baiknya pengalamannya tambah banyak. Pengalamannya tambah banyak. Karena di situ banyak teman-teman mungkin yang berbeda genre. Ada yang emang dulu dari jalanan banget, ada yang emang orang baik, ada yang orang setengah baik. Nah, dari situ saya bisa tahu oh, hidup di jalanan itu seperti apa. Oh iya. Ada juga orang yang emang dulunya ya ini mohon maaf bukan untuk menjelek-jelekan, bukan, ini untuk pengalaman saja. Oke, Bro. Pengalaman saja. Orang yang gimana ya? Udah dari dulunya emang di gimana tuh? Kalau mabuk-mabukan itu sisi negatif. Iya. Mabuk-mabukan. Ya main perempuan, main gitu ya. Uang, judi dan lain sebagainya seperti itu. Sampai dia bisa di taraf yang benar-benar taubat dan benar-benar dia bertanggung jawab kepada keluarga. Itu udah saya ambil dari sisi baiknya aja. Untuk sisi jeleknya kita tinggalkan. Oh, seperti ini. Oh iya. Walaupun kita dulu mudanya jelek, nggak bakal tuanya sampai tua pun jelek itu terus enggak mungkin. Nggak mungkin. Seperti itu. Banyak juga yang emangnya awalnya baik gitu ya. Tapi akhirnya karena mungkin ada salah satu faktor yang membuatnya menjadi ke jalan yang emang nggak baik. Iya. Mungkin karena faktor teman atau lingkungan gitu faktor apa ya, keluarga ataupun apa, bisa menjadikannya jelek. Jadi jangan sekali-sekali menilai orang jelek itu nggak akan pernah menjadi baik. Oke, baik, terima kasih. Dan jangan menilai orang yang baik itu nggak akan pernah menjadi jelek. Suatu saat akan dibolak-balikkan lah ini. Udah nggak usah menilai orang, nilai diri sendiri aja. Nilai diri sendiri, kita perbaiki diri sendiri biar lebih baik. Orang lain aja. Oke, baik, masuk. Jadi terima kasih atas bagi pengalamannya tadi, di mana Kak Ilham ini teman-teman berbagi cerita yang mendapatkan cerita positifnya dari teman-teman sepekerjaannya, partnernya. Itu mungkin bisa dikatakan seperti keluarga ya, kalau bisa kenal sampai cerita sampai sedalam itu tentunya mungkin di pekerjaannya itu have fun. Jadi enak lah kerja bareng-bareng seperti itu, pasti kita jalani sepanjang lama pun juga nggak terasa mungkin kan seperti itu. Kalau pengalaman susahnya apa ya kira-kira ya kalau kerja seperti itu ya? Susahnya gimana ya Mas? Waktu mungkin ya? Waktu dulu, ini sedikit cerita lagi. Iya, gimana? Waktu saya di gudang, itu kerja bisa sampai 18 jam. Satu hari? Satu hari. 18 jam? 18 jam. Padahal satu hari 24 jam? 24 jam. Bisa Ngapain? sampai seperti itu. Ngapain? Karena kita satu tunggu produk, dua kita tunggu transport yang akan menjemput, kirim. Oh, misal dari mengirim. Perusahaan saya kirim ke pusat, seperti itu. Nunggu berapa lama kan seperti itu. Harus tetap standby. Oh, alah. Seperti itu. Misal kita berangkat jam 8 pagi, kadang pulang bisa sampai jam 12 malam. Waduh. Nanti kita tidur, pagi kita udah masuk lagi. Udah masuk lagi gitu. Oh, di gudang beratnya kayak gitu ya teman-teman ya? Ya, dulu seperti itu.
pasti apa hidup kita itu cuma buat kerja itu kan enggak juga. Kita butuh sosial, butuh kumpul keluarga kan gitu sangat perlu ya. Kumpul teman juga butuh Kumpul banget. teman butuh banget. Seperti kayak gini kan kumpul teman itu juga. Tapi semakin kita dewasa itu teman kita semakin dikit. Kok bisa? Saya udah merasakannya. Gimana itu? Mungkin gini, sebentar. Teman sedikit itu dikala susah, banyak susahnya kayak gitu, baru pada pergi gitu apa gimana? Bukan seperti itu. Kayak gimana? Gimana ya? Soalnya kalau saya sendiri semakin lama semakin tua itu teman saya bertambah. Dalam artian mengenal, kemudian pindah ke sini, merantau ke sini itu nambah ini gitu. bukan soal teman mengenal di sini, mengenal di sana, bukan. Terus teman yang benar-benar teman. Oke, gimana itu lantas? Teman yang benar-benar teman itu ketika kita udah beranjak dewasa, udah kita pikiran kita udah nggak main. Seperti itu. Pikiran kita udah goal kita ke depan itu apa? Udah punya kesibukan sendiri. Udah kesibukan sendiri. Pasti yang namanya teman itu udah nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Iya. Oke, bahkan mungkin kalau seperti itu memang teman itu bisa jadi ada suatu kepentingan yang menjadikan teman kayak gitu ya. Kalau sudah nggak punya kepentingan, itu ya udah cukup pernah kenal aja kayak gitu mungkin ya. Tahu aja gitu ya. Tahu itu dulu pernah kenal di sini. Oke, baik. Oke, jadi tetap seperti itu ya. Kalau bisa semakin tua tetap kita cari teman yang banyak. Dalam artian ya kita membantu kan gitu. Paling enggak kita membantu teman kita yang lagi kesusahan itu pasti tetap dia mengingatnya walaupun kita nggak harus mengharap dibalas dan lain sebagainya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, pengalaman baiknya sudah dikasih, kemudian pengalaman buruknya, negatifnya sudah dikasih seperti itu. Lanjut kita ke sesi ini, sesi yang saya nantikan, mungkin juga teman-teman sesi yang dinantikan, di mana kita ada pertanyaan khusus yang saya lontarkan pada narasumber saya sebelumnya. Ilzam. Iya. Sebelumnya ini saya punya teman yang mengatakan kepada saya sendiri, di waktu itu bilang kepada saya, umur kita itu ada di kisaran 20 sampai 25 sampai 26 tahun saat ini ya. Iya. Kemudian kalau kita masih ikut kerja sama orang lain, kayak gitu ya. Iya. Di perusahaan orang lain, entah itu perusahaan apapun ya, atau ngikut di pekerjaan siapa, teman dan lain sebagainya, itu umur 45 tahun ke depan itu gimana? Kita mau makan apa gitu? Apakah perusahaan itu masih mempekerjakan kita? Nggak mungkin. Atau kita baru membuat usaha ya di waktu umur 40-an tahun itu. Itu pun mungkin kemungkinan besar kita udah fisik nggak kuat dan lain sebagainya. Kayak gitu gimana? Oke. Kalau dikatakan seperti itu, emang di dalam hidup kita nggak mungkin kerja di salah satu perusahaan tersebut atau perusahaan lain selama seumur hidup kita. Seumur hidup. Belum tentu dari perusahaan kita menjanjikan jaminan pensiun yang baik dan seperti itu. Kita sebagai manusia bukannya kita nggak percaya akan rezeki dari Tuhan seperti itu kan. Kita juga sebagai manusia emang butuh yang namanya usaha. Nabung itu juga butuh. Oke. Iya kan, banyak orang yang nabung apa kan seperti itu. Banyak nabung itu nggak percaya Tuhan. Nabung nggak, bukannya seperti itu. Kita nabung untuk persiapan kita menjadi lebih tua nanti. Siapa tahu sama ada waktu dibutuhkan dan nggak tahu kan kita juga nggak tahu. Kita udah ada persiapan gitu ya. Yang namanya kita punya usaha juga mungkin untuk saat ini butuh banget yang namanya usaha di luar pekerjaan kita. Oh, berarti setuju ini ya? Butuh banget. Yang namanya manusia nggak tahu kita. Ini untuk yang bekerja di perusahaan ya. Nggak tahu sampai kapan perusahaan membutuhkan kita. Satu saat pun bisa di-cut pada hari itu juga. Bisa ya? Bisa. Jadi kita juga harus mempersiapkan tadi ya untuk usaha. Harus mempersiapkan. Jadi gitu teman-teman, dari Kak Ilzam sendiri setuju bahwasanya kita sebagai pemuda itu sudah mulai saat ini kita harus mencoba merintis usaha kita. Jadi usaha kita itu mungkin kalau soal bicara memang mudah ya, menjalaninya itu yang susah. Nah,
faktor untuk menjalani itu yang harus kita jalani mulai saat ini. Kalau kita tunda-tunda terus, ya udah nanti kita suksesnya ya tua. Kalau bisa sukses muda, kenapa tidak harus menunggu tua? Kan gitu ya. Iya. Jadi tadi untuk teman saya yang bertanyakan pada saya itu tadi bilang, lebih baik kamu itu sekarang buat usaha sekecil apapun itu. Benar. Tetapi kamu senang, entah itu hobimu, entah itu stylemu, entah itu karaktermu. Seolah-olah kamu itu bekerja itu nggak bekerja, seperti main kayak gitu. Dan katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depan, walaupun saat ini penghasilanmu hanya segitu-gitu saja, 10 sampai 5 tahun ke depan lah, 5 sampai 10 itu paling enggak udah punya usaha, udah melebar, udah gede kayak gitu. Memang prinsip yang baik itu memang prinsip yang saat kita muda, kita sebisa mungkin berusaha untuk apa yang akan kita nikmati di hari tua. Misalkan ini kita muda di kisaran sih, misal dari 20 tahun sampai ke 35. Iya. Kita udah mungkin dari kita udah punya anak, udah punya apa, kan misal kita masih bekerja kan kita harus membagi waktu dengan anak yang sangat tidak pas lah. Kita nggak tahu hari Minggu kerja, anak libur, kita nggak tahu kan. Kalau bisa, mumpung belum punya istri atau belum berkeluarga, bekerjalah pokoknya nggak usah memikirkan waktu, bekerja terus saja. Ya, sebagai batu loncatan dulu kan gitu ya, sebagai tabungan dulu ya. Siap. Cari pengalaman dulu. Ya, nanti misal kita udah berkeluarga, udah punya anak, ya kalau bisa, ini memang salah satu impian banyak orang sih. Gimana itu? Kalau udah punya keluarga itu udah kita sama keluarga aja, uang kita yang bekerja aja. Oh iya. Paham nggak? Belum. Uang bekerja kepada kita nggak bekerja kepada uang. Oh, berarti customer atau orang-orang itu yang mencari kita, ya, jadi uang bisa. datang ke kita ya gitu ya? Bisa seperti itu. Oh iya, masuk. Itu mungkin kebanyakan orang sih mau. Uang bekerja kepada kita, tapi kita harus bekerja dulu kepada uang sampai kita benar-benar uang yang membutuhkan kita, kan seperti itu. Itu saya malah jadi teringat teman-teman, jadi teringat ini Kak Ilzam sama perkataan Cak Nun. Itu hampir sama mirip yang dikatakan Kak Ilzam tadi, bahwa kita itu nggak usah cari uang dulu sampai saat ini. Dalam artian apa yang kita sukai itulah yang kita harus tekuni. Sampai kamu menjadi ahli, di situ uang akan datang sendiri. Jadi kamu tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, bekerja itu seolah-olah cuma mainan, suka gitu, nggak ada tertekan dan lain sebagainya, nggak ada tuntutan dari perusahaan atau orang lain. Itu kita kerja enjoy, mau kerja ya kerja, enggak ya enggak. Tapi di sisi lain uang itu yang membutuhkan kita, pada datang sendiri kayak gitu ya. Jadi apa kalianmu, apa karakterismu, apa jadi dirimu, silahkan digali mulai saat ini. Gitu ya pemuda ya, gitu ya teman-teman ya. Semangat. Saya juga gimana ya, mau dikatakan itu bingung ya bingung. Dalam artian itu saat ini pemuda itu cenderungnya maunya instan ini Kak. Maunya langsung jadi, langsung sukses dan lain sebagainya. Sedangkan yang ia kerjakan saat ini ya nge-game, sekolah, kuliah, itu malas-malasan buat tugas kayak gitu. Mau gimana kita nih pemuda kita berapa puluh tahun ke depan ya, katakanlah 20 tahun ke depan, siapa yang nerusin negara ini? Siapa yang mengangkatkan dongkrak ekonomi di negara kita kalau kita masih pengangguran kayak gitu? Apa kita akan mengandalkan negara? Kita membutuhkan bantuan sampai krisis moneter dan lain sebagainya. Ya mungkin itu nggak perlu kalian pelajari, tapi setidaknya kalian bisa merdeka sendiri, memerdekakan diri sendiri, keluarga kalian. Kalian punya usaha, kalian punya pekerjaan yang itu menjadikan layak, bisa berbagi, bisa menghidupi keluarga kan gitu. Itu ya Kak Ilzam. Benar. Oke, buat teman-teman yang menanyakan di mana kita saat ini itu syuting itu di mana, sedikit informasi, di sini kita disupport oleh Pak Bayu.
Pak Bayu itu salah satu orang ya pengusaha dan mempunyai apa ya resto ya di sini itu namanya di Joglo Tepi Sawah, letaknya itu di Salatiga di Jalan Baru ya atau JP ya, itu nanti bisa dicari di Maps. Di sini makanannya juga nggak monoton ya, jadi banyak menu. Kemudian di sini juga apa ya, suasananya itu sederhana tapi mewah. Dalam artian apa? Kita penuh dengan ukiran, penuh dengan kayu jati tua. Furniturnya itu nilainya itu sangat tinggi ya seninya. Mungkin ada yang kepo bisa datang ke sini, bisa enjoy nongkrong di sini, ngopi dan lain sebagainya. Atau ada teman-teman yang mencari ukiran, entah itu kursi, meja atau pajangan, itu bisa dicek di sini. Di sini banyak sekali yang dijual juga for sale ya. Bisa dicari sama Pak Bayu ya di Jalan Baru Salatiga. Atau mungkin teman-teman pengusaha atau punya produk dan lain sebagainya, atau punya kafe yang mau endorse kepada kita atau sponsorship yang mau masuk ke kita, itu bisa hubungi di email saya, di channel saya, bisa dicek di deskripsi juga seperti itu ya. Nanti bisa kita atur lah seperti apa nanti ke depannya ya gitu. Oke Kak Izam, sebelumnya terima kasih sudah berkenan datang, sudah berkenan berbagi ilmu pengalamannya. Semoga nanti teman-teman di sana itu bisa menerima atau mentransfer apa yang sudah kita bicarakan, dan itu menjadi tambahan pandangan kita untuk kedepannya, untuk tetap berusaha, bekerja, dan juga bertanggung jawab tadi yang disampaikan ya. Kayak gitu. Sebelumnya minta ini pesan dong buat para pemuda di sini. Gimana pesannya untuk saat ini yang masih pengangguran tuh, coba disemangati gimana ya? Oke, pesan-pesan untuk pemirsa semua, pemirsa channel TV Siva Siva AS. Untuk semua penonton yang masih kuliah, fokus kuliah, yang sudah bekerja, fokus bekerja, yang masih menuntut ilmu, fokus untuk menuntut ilmu. Untuk orang yang masih pengangguran, ya, apakah orang tuamu di situ pengusaha atau orang tuamu cuma macul di sawah? Ingat, orang tuamu macul di sawah, kamu jangan pengangguran. Bantu orang tuamu biar menghasilkan. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ilham. Semangat ya teman-teman ya. Kita jalani hidup ini, kita cari usaha dan lain sebagainya sebagai bekal hidup kita, bisa kita berbagi untuk di dunia dan di akhirat kayak gitu ya. Oke, begitu dulu dari saya Siva AS. Terima kasih sudah stay untuk di video ini. Salam pengusaha muda, anti pengangguran. Sampai jumpa.